Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan bicara terkait dengan file-file yang ada di dalam FoxPro. File FoxPro, bahasa pemrograman FoxPro ini adalah sebuah bahasa yang berorientasi modular juga, ya. Di samping dia juga berbasis objek, ya. Kita perhatikan di sini, kalau kita membuat file baru, maka di sini akan terlihat fasilitas untuk membuat file-file, ya, mulai dari file project sampai file menu ini. Nah, kenapa kita harus membuat banyak file seperti ini, ya? Karena masing-masing fungsi nanti akan dikelola oleh file-file ini secara baik. Oke, dari yang pertama, file project. File project ini digunakan untuk membuat berguna untuk mengelola seluruh modul yang kita punya nanti. Sedangkan yang database ini digunakan untuk mengelola file-file yang terkait dengan database, mulai dari tabel, query, sampai di sini remote view. Kemudian tabel ini bagian dari sebuah database, digunakan untuk menyimpan data. Sedangkan file query ini bagian dari database juga, digunakan untuk menyimpan perintah query. Di sini yang belum aktif ini adalah connection, digunakan untuk menyimpan koneksi manakala kita akan berhubungan dengan data yang ada di server. View di sini adalah file yang digunakan untuk menampung perintah SQL juga sebetulnya di sini. Yang ini fungsinya hampir sama seperti tabel, tapi dia tidak menyimpan data. Kemudian remote view di sini, ini kita membuat sebuah view tapi dengan data yang ada pada server. Kemudian yang berikutnya adalah form. Ini adalah file yang digunakan untuk mengatur interface layar. Jadi kalau kita akan membuat interface layar, kita bisa menggunakan file form ini dan kita bisa membuatnya dengan cepat. Kemudian file report, ya, ini adalah file laporan, di mana file report ini punya format tabel, ya, file format dasarnya file tabel. Kemudian berikutnya file label, digunakan untuk laporan juga, tapi dalam format label. Sedangkan program di sini adalah file program. Di sini kita bisa menyimpan atau bisa membuat program baik dalam bentuk fungsi maupun prosedur di sini. Kemudian kelas, ya, kalau kita akan membuat kelas-kelas turunan, ya, dari objek-objek dasar yang ada di FoxPro. Kemudian tag file di sini untuk menyimpan file-file teks. Menu di sini adalah untuk menyimpan file menu. Oke. Nah, itu adalah file-file yang nanti akan coba kita membuat. Nah, tapi sebelum membuat, pertama kali kita harus mengaktifkan terlebih dahulu, ya, folder. Maka silahkan saudara buat dulu foldernya. Kalau saya sudah membuat sebuah folder di sini, yaitu dengan nama contoh ini, ya, saya akan mengisikan di sini adalah file, mengisi di sini dengan hasil kerja kita nanti. Nah, agar file-filenya tersimpan di contoh tadi, maka saya akan memberikan perintah ini set default. Anda perhatikan di sini setiap 4 huruf pertama yang saya ketikkan, maka di sini akan ada perintah yang seharusnya itu diketikkan. Kita tidak perlu mengetikkan selanjutannya, cukup kita tekan spasi, maka nanti default ini akan tertempel di sana. Nah, itu Anda perhatikan. Kalau saya ketikkan di sini alamat foldernya .2, nah contoh misalkan seperti ini. Kalau saya enter, ya ada seperti ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa saya memberi perintah ini salah, ya, perintah salah. Maka saya harus mengulang sampai perintah tidak ada pesan kesalahan seperti itu. Saya berikan di sini E, jadi saya tadi bikinnya di E. Oke, saya enter, ya. Maka di sini perintahnya udah berhasil.
Ya, saya bisa menutup sebetulnya kalau nggak dipakai. Ya, saya bisa mulai membuat file. Kita pertama kali kita akan bikin file project, new file. Ya, Anda perhatikan di sini, misalkan saya bikin dengan practical, gitu. Saya save. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai project manager. Nah, dari project manager inilah nanti kita bisa mengelola semua modul-modul file yang kita punya. Nah, perhatikan di sini project manager, di sini ada beberapa tab. Ya. Ada tab all, ini untuk menampilkan semua objek yang kita punya. Tab data untuk menampilkan file-file yang terkait dengan data. Dokumen ini terkait dengan form dan laporan tadi. Class ini untuk file-file kelas. Kode untuk program, API library maupun aplikasi. Other di sini untuk menu, text file dan file-file gambar misalkan. Itu. Kemudian di sini ada button yang ini dinamis, ini sebetulnya nanti bisa berubah. Jadi Anda perhatikan ini adalah new untuk membuat baru, add untuk menggabung file yang belum berada dalam project yang kita buka, modify di sini untuk mengedit, memodifikasi, run untuk menjalankan, remove untuk menghapus. Menghapus nanti ada dua kriteria. Kalau remove itu hanya menghapus dari project tapi filenya masih. Tapi kalau nanti kita pilih delete, maka nanti akan terhapus dari disk, hilang filenya. Kemudian di sini ada build untuk menerjemahkan ke dalam bahasa mesin. Gitu. Itu adalah project manager. Nah, kita bisa memilih ini menggunakan yang mana. Sudah perhatikan di sini, kalau saya buka foldernya tadi, nah Anda perhatikan di sini sudah terbentuk dua file. Jadi satu file project itu melibatkan dua file, PJT ini dan PJX. Jadi saudara tidak bisa mengganti salah satu file ini dengan file yang lain walaupun namanya sama. Hati-hati, saya ingatkan saudara jangan melakukan copy paste dari program teman saudara. Nanti karena sistem saudara nanti akan rusak. Gitu. Berikutnya yaitu adalah file database. Ini file database. Untuk membuat file database Anda perhatikan, kalau saya bikinnya dari sini lagi, ya, bisa database misalkan new, saya kasih nama data 1 gitu misalkan, atau data 1 atau mungkin purpose gitu ya, purpose gitu, saya save. Ya, ini adalah visualisasinya seperti ini. Database itu kita bisa tutup, di sini sudah terbentuk file database-nya. Kalau kita lihat di foldernya, Anda perhatikan, nah ada ya, purpose, ada 3 file di sini. Tapi Anda perhatikan di sini belum ada. Nah, database-nya belum ada. Nah, jadi saya ingatkan, kalau saudara membuat sebuah file, sebaiknya saudara membuatnya dari project manager ini, jangan dari sini tadi. Ya, kalau dari sini, saudara nanti objek yang dihasilkan belum tergabung di sini. Tapi ya saudara juga nggak terlalu masalah sebetulnya. Saudara bisa menggabung dengan menggunakan menu add, ya, purpose misalkan. Ya, saudara perhatikan. Nah, sekarang saudara punya database purpose. Ya, database purpose. Kalau saudara membuatnya itu dari sini, misalkan saya bikin new, misalkan new database, saya kasih nama akademik misalkan ya, akademik, saya save. Anda perhatikan terbentuk ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Nah, saya punya dua sekarang. Jadi langsung tergabung dengan project kita kalau kita bikinnya dari sini. Di foldernya pun Anda perhatikan di sini. Ya. Nah, ini akademik juga ada, purpose juga ada. Jadi di sini kita punya database. Nah,
Jadi setiap kali kita akan membuat file, saya sarankan selalu saudara gunakan ini, baik membuat database, kemudian membuat query, membuat form, report, label, membuat kelas, maupun membuat program, dan nanti membuat menu. Kita kerjakan semua dari sini. Nah, itu yang perlu saudara perhatikan. Dan yang perlu saudara ingat lagi, ya, saya mengingatkan, kalau saudara akan mengaktifkan Foxpro, maka pertama kali saudara harus memberikan perintah set default tadi, atau saudara bisa mengatur dengan menu option tadi, tool option. Nah, di sini ada file location tadi. Nah, ini kan tuh bisa dari situ. Kalau sudah menggunakan laptop, sudah bisa menggunakan ini. Oke, itu saya kira untuk pengenalan file-file